investasi. Berikut adalah ulasan pasar selama sepekan terakhir. Zona Amerika. Hasil pertemuan The Fed bulan Mei mengindikasikan bahwa beberapa pengambil kebijakan berpikir tidak perlu untuk menaikkan suku bunga acuan ke depannya. Tapi masih ada yang setuju untuk menaikkan suku bunga acuan karena target inflasi masih jauh di atas target. Namun semua pihak setuju untuk memutuskan kebijakan moneter ke depannya sangat tergantung dari data ekonomi yang ada. Pekan ini akan dirilis data ketenagakerjaan bulan Mei. Tingkat pengangguran diproyeksikan akan berada di level 3,5%, sedangkan non-farm payroll hanya akan bertambah 195.000. Presiden Amerika Serikat mengatakan bahwa pihak Demokrat dan Republik secara prinsip telah mencapai kata sepakat terkait kenaikan limit atas hutang Amerika Serikat. Diproyeksikan Rabu ini akan disahkan di Kongres. Zona Asia. Kondisi manufaktur Cina bulan Mei akan dirilis pekan ini, diprediksi masih berada di fase kontraksi 49,3 versus 49,5 bulan April. Zona Indonesia. Transaksi berjalan kuartal 1 23 tercatat surplus 3 miliar US dollar atau 0,9% dari PDB versus surplus sebesar 4,2 miliar US dollar atau 1,3% dari PDB. Neraca perdagangan bulan April terjadi peningkatan surplus 3,94 miliar US dollar, lebih tinggi dibandingkan surplus bulan Maret sebesar 2,83 miliar US dollar. Bank Indonesia masih optimis Indonesia akan tetap mencatatkan surplus transaksi berjalan sebesar 0,4% dari PDB sepanjang tahun 2023. Kredit bulan April tumbuh 8,08% year on year, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kredit bulan Maret sebesar 9,93% year on year. Sesuai ekspektasi, Bank Indonesia menahan suku bunga acuan di level 5,75%. Market View. IHSG selama sepekan ditutup melemah 0,2% week on week di level 6.687,001. IHSG masih cenderung sideways selama 2 pekan terakhir. Telah disetujuinya kenaikan limit atas hutang Amerika Serikat, seharusnya memberikan sentimen positif bagi IHSG. Pekan ini dari domestik relatif minim katalis. Namun, adanya gaji ke-13 PNS yang akan cair 5 Juni diharapkan dapat memberikan rasa optimis bagi pasar bahwa aktivitas konsumsi masyarakat masih akan cukup kuat. Asing mencatatkan pembelian bersih sebesar 2 triliun rupiah selama sepekan atau inflow year to date 19,21 triliun rupiah. Pada pekan lalu, 3 sektor yang mencatatkan pelemahan tertinggi adalah sektor industri dasar, energi, dan teknologi, masing-masing sebesar minus 2,37%, minus 3,34%, dan minus 5,33% secara mingguan. Pada tanggal 26 Mei 2023, yield benchmark Sun 5 tahun atau FR0095 flat menjadi 6,07%. Yield benchmark 10 tahun atau FR0096 flat menjadi 6,41%. Yield benchmark Sun 15 tahun atau FR0098 flat menjadi 6,69%. Dan yield benchmark 20 tahun atau FR0097 flat menjadi 6,75%. Untuk Indon 10 tahun atau Indon 33, yield bergerak naik di level 4,78% dan yield US Treasury 10 tahun naik di 3,79% dibandingkan dengan posisi per 19 Mei 2023 yaitu 4,67% dan 3,67%. Premi resiko Indonesia yang terefleksikan dalam CDS 5 tahun naik ke level 92,02 BPS. Rupiah ditutup melemah minus 0,17% week on week pada level 14,995. Kepemilikan asing pada pasar Sun per tanggal 25 Mei 2023 tercatat sebesar 830,84 triliun rupiah atau sebesar 15,31% dari total outstandingnya, meningkat dibandingkan posisi per 19 Mei 2023 yaitu sebesar 827,72 triliun rupiah atau 15,28% dari total outstandingnya.
Amerika Serikat akan memasuki fase disinflasi, sehingga diharapkan tidak akan terlalu agresif dalam menaikkan suku bunga acuan. The Fed masih akan menerapkan kebijakan moneter yang ketat sampai akhir tahun 2023 karena adanya kasus bank kolaps di Amerika Serikat. Pasar memprediksi bahwa The Fed hanya akan menaikkan suku bunga acuan satu kali saja setelah kembali menaikkan suku bunga acuan di bulan Maret. Data ketenagakerjaan khususnya non-farm payroll yang masih terus mengalami penambahan di tengah kebijakan moneter yang ketat memberikan rasa optimis bahwa Amerika Serikat juga akan mengalami resesi yang ringan karena permintaan konsumsi masih akan tetap positif. Indonesia juga akan mengalami penurunan inflasi di tahun 2023 atau inflasi akan lebih terkendali sehingga Bank Indonesia tampaknya tidak akan menaikkan suku bunga acuan. Pasar obligasi akan bereaksi positif terlebih dahulu akibat perbaikan kondisi makroekonomi yang akan diikuti positifnya kinerja di IHSG. Tetaplah berinvestasi.